Udah, kita pernah riset bersama, terus Bu Maya itu kita pernah chat karena riset saya itu sama hampir mirip gitu ya, sebagian besar dengan Bu Maya dan kemarin dapat inspirasi banyak dari paper-paper Bu Maya juga gitu ya. Ini menggaris bawah sebenarnya eh, beauty of academics itu bisa menghubungkan sesuatu yang apa ya belum pernah ketemu tapi kita bisa berkolaborasi dan dapat inspirasi gitu ya dari situ. Terus Mbak Diana kemarin sempat eh, apa namanya ketemu di Vienna karena attend conference dan Bapak Ibu senior yang saya belum sebutkan. Terakhir mungkin salam perjuangan juga sama teman-teman yang sama masih jadi student dan masih berjuang untuk menyelesaikan program doktor atau masternya gitu. Seperti itu. Izinkan saya share screen, Bu uh, Handani. Share screen saya udah kelihatan belum ya? Ya, Kak, silakan. Oke. Nah, hari ini kemarin sebetulnya saya dihubungi Bu Diana, eh, diminta men-sharing tentang penelitian transportasi dan tips and trik melakukan riset gitu ya. Jadi saya ikut eh, apa namanya ikut permintaan itu. Jadi saya akan sharing penelitian yang saya lakukan di buku sebagai bagian dari disertasi saya, yaitu dampak aplikasi kepada aktivitas dan sharing sebagian banyak sedikitnya gitu ya, bagaimana menulis publikasi ilmiah. Namun ini pasti dalam perspektif eh, pengalaman saya, pastinya senior seperti Bu Ana nih, Maya dan Mbak Diana, Bu Pipit gitu yang punya experience yang lebih panjang gitu ya untuk menulis disertasi, publikasi gitu ya, seperti itu. Nah, presentasinya akan kebagi dua. Pertama dari sisi penelitian, gitu ya. Saya akan menjelaskan tentang salah satu paper yang sedang direview, gitu ya, yaitu tentang interaksi antara virtual dan physical activities eh, dalam konteks eh, purpose atau objektifnya, gitu ya, waktu dan lokasi, gitu. Yang kedua itu adalah sesi berbagi tentang bagaimana menyusun menulis publikasi ilmiah dalam proses studi doktoral di Austria. Karena kemarin sebetulnya mungkin waktu proses menulis dari tahun 2013 gitu ya, eh, apa ya, knowledge ini tuh sulit didapatkan dan belum ada yang mengajarkan dan ini mungkin agak sedikit bermanfaat untuk Bapak Ibu semua yang sedang proses dalam menyusun S3 dan melakukan publikasi. Nah, penelitian saya sebetulnya di S3 ini terdiri dari 6 paper gitu. Jadi terdiri dari adopsi decision process terkait dengan adopsi super apps dan impact dari super apps atau apps as a whole gitu kepada decision mechanism dan dalam konteks activity participation sehari-hari seperti itu. Jadi ada eh, beberapa paper yang mengulas tentang bagaimana proses adopsi tersebut dari sisi super apps gitu ya. Dan 4 paper terkait dengan bagaimana dampaknya kepada daily activities. Dan saya akan mempresentasikan paper terakhir saya gitu ya, yang tadi berjudul seperti yang saya sampaikan sebelumnya, interaksi antara virtual dan physical activities. Nah, sebetulnya juga dalam proses disertasi ini ada beberapa paper yang saya tulis juga bersama Pak Yusak eh, eh, terkait dengan EV gitu ya, karena saya juga punya interest di EV yang juga mungkin beberapa saat lagi eh, sudah sudah accept sebetulnya sudah accept approve untuk publikasi dan beberapa saat lagi akan terbit di energy policy seperti itu. Eh, Nah, ini sebetulnya saya tulis bersama-sama dengan Pak Tribasuki. Pak Tribasuki itu merupakan co-supervisor saya di S3 dan juga sebetulnya pembimbing S1 saya di Unpar seperti itu, dan Prof. Yusak tadi seperti Mbak eh, sampaikan di awal gitu ya, bahwa Pak Yusak itu supervisor. Nah, sebetulnya penelitian ini beranjak dari paper yang saya pernah baca tahun 2017 dulu banget. Yang ini sebetulnya paper yang melandasi activity based model sebetulnya atau travel behavior analysis yang dulu pada awalnya dan mungkin sebetulnya sampai saat ini itu juga digunakan gitu ya, bahwa penelitian transportasi atau katakanlah geografi gitu ya,
hanya melakukan investigasi atau observasi dalam agregat statistik gitu. Kalau di transportasi di awal gitu ya, kalau di civil engineering gitu ya, dari transportation planning itu selalu melihat dari sisi agregat pergerakan dari origin to destination gitu ya. Padahal dari sisi yang lebih detail gitu ya, tapi tidak sangat detail seperti biografi gitu ya, individu itu memiliki intensi atau memiliki project-nya sendiri untuk meretain identitinya over time gitu ya, dan over space as well. Nah, bahwa dalam arrange si activity-nya over time dan over space itu, kita tuh perlu sebagai perencana memikirkan keunikan masing-masing, mungkin tidak masing-masing, tapi mengeunikan grup-grup tersebut sehingga eh, urban policy atau transport policy itu bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Karena pastinya kita aim agar individu atau masyarakat itu berubah gitu ya, behavior change ke arah yang lebih sustainable dengan isu-isu lingkungan atau isu-isu sosial yang ada di saat masyarakat. Jadi eh, paper saya ini beranjak dari sini bahwa orang itu punya aktivitas masing-masing. Dan dalam konteks eh, teori ini sebetulnya salah satu area yang sangat banyak diteliti itu adalah activity scheduling. Nah, dalam activity scheduling itu punya fundamental prinsip atau fundamental principle bahwa individu itu punya 24 jam dalam satu hari dan kita itu mendistribut activity kita dalam 24 jam tersebut di lokasi tertentu dengan dan umumnya gitu ya dengan orang gitu ya dengan atau kerabat family atau impact dan itu akan disebut activity schedule. Nah, dalam kita melakukan activity schedule ini kita punya terbatasan gitu ya. Kalau ini dari paper yang sebelumnya itu Hagerstein itu memiliki men-stress 3 constraint bahwa ada keterbatasan dari sisi kapabilitas kita. Kita perlu tidur, kita tidak bisa melakukan 2 aktivitas secara simultan gitu ya. Terus coupling bahwa kita harus starting untuk aktivitas pada eh, time tertentu, kita perlu end activity pada waktu tertentu juga, dan juga dari sisi authority consent kita harus melakukan belanja gitu ya. Misalnya itu sebelum tokonya tutup, pasti ada rentang waktu tokonya tutup di suatu daerah, itu yang setiap daerah berbeda-beda misalnya seperti itu authority constraints. Nah, 3 constraints ini yang membentuk activities eh, participation kita through of day gitu ya. Dan setiap activities kita kan punya banyak activities misalnya dari kerja, shopping atau kita bisa classify itu dari sisi mandatory, leisure atau maintenance itu bisa mungkin apa namanya repetitif artinya berulang setiap harinya punya pola yang sama atau bisa menjadi fleksibel. Mungkin penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa misalnya leisure activity atau discretionary activities itu mempunyai pola yang fleksibel, namun kalau mandatory activity seperti bekerja itu punya yang lebih fleksibel. Nah, dikarenakan individu itu punya kapasitas atau limitasi 24 jam gitu ya, kita itu selalu secara tidak langsung ya, secara tidak langsung kita itu selalu melakukan trade off gitu. Trade off artinya kalau misalnya kita contohnya itu kita misalnya tidur lebih panjang, berarti kita mungkin perlu mengurangi waktu kerja kita atau misalnya kita waktu kerja kita lebih panjang, berarti kita perlu mengurangi waktu tidur kita. Nah, artinya ada interaksi atau trade-off dari sisi aktivitas tersebut karena ada keterbatasan. Nah, aktivitas scheduling ini penting untuk transportation planning karena aktivitas scheduling ini concern bagaimana individu itu melakukan perjalanan karena most of nggak semua musim beberapa banyak aktivitas itu kita lakukan dalam lokasi spasial yang terpisah dari lokasi sekitar saat ini dan pasti akan bergerak sesuai dengan waktu yang dibutuhkan sehingga activity scheduling ini bermanfaat untuk kita mengetahui kapan sih orang itu akan travel gitu ya dan berapa lama akan melakukan aktivitas tersebut gitu ya sehingga kita bisa merencanakan transport atau urban infrastruktur yang inline dengan pattern atau activity participation tersebut sehingga bisa meningkatkan well-being transport. Nah, namun kalau dulu activity scheduling itu hanya berfokus kepada activity yang bersifat fisikal gitu ya, saat ini
eh, kita gitu dihadapkan dengan continuous decision making untuk melakukan activity physical dan juga in person gitu ya. Dan virtual activity ini atau kita yang saya definisikan di sini adalah yang activity yang dimediasi oleh adanya ICT itu punya different natures gitu ya. Yang memiliki constraint dari time and space yang lebih relax gitu ya. Karena dengan virtual activity ini kita bisa melakukan beberapa aktivitas secara simultan gitu ya. Terus kita bisa melakukan aktivitas tanpa ada keterkaitan dengan lokasi, tanpa keterkaitan dengan waktu juga gitu ya. Misalnya kita bisa e-shopping even dia tengah malam gitu, tanpa adanya traditional authority movement. Nah, virtual activities ini banyak penelitian yang menunjukkan bahwa virtual activities ini dan intensive time multitasking ini allowing rebound effects across time. Artinya dengan adanya travel time atau cost saving yang dihasilkan dengan virtual activities ini, kemungkinan itu akan berdampak pada aktivitas lainnya karena individu pasti akan mengoptimize activity dalam 24 jam itu. Di sisi lain, activity yang bisa dilakukan secara wider atau spontaneous ini juga berdampak pada trade-off yang lebih kompleks gitu ya. Yang berdampak pada change of the method gitu ya, karena kita harus memutuskan bagaimana kita melakukan activity sepanjang waktu, lokasinya di mana, time-nya di mana, dan ini akan mentransformasi urban area seperti teleworking, e-shopping, dan lain-lain. Nah, penelitian ini sebetulnya akan eh, berfokus kepada bagaimana individu itu melakukan time allocation atau scheduling, meskipun tidak berfokus kepada urutan schedule-nya, tapi bagian besar akan fokus memahami bagaimana orang itu melakukan activity allocations dan faktor-faktor yang mempengaruhi apa, dan bagaimana trade-off atau interaksi antara virtual dan physical activity. Nah, eh, ada beberapa kontribusi dari artikel ini. Pertama, kita melakukan eh, analisis dengan data yaitu one week virtual and physical activities yang juga memiliki identifikasi main atau secondary activities. Nah, eh, studi sebelumnya itu memang kalau melakukan analisis terkait dengan time allocation pasti melakukan analisisnya menggunakan longitudinal data. Seperti misalnya contoh sepertinya di US sudah standar gitu ya time use research gitu ya, baik Raja Gopal Chandra Bat gitu ya, dan di Toronto juga Habib, dan juga di sana di Sweden serta di Indonesia gitu yang kemarin dikumpulkan oleh Pak Dimas gitu. Tapi memang data-data tersebut belum mengidentifikasi atau terbatas mengidentifikasi informasi terkait dengan aktiviti yang perform apakah itu dilakukan oleh secara virtual atau fisikal. Dan juga banyak studi-studi yang sebelumnya itu mengasumsikan bahwa virtual activities itu dilakukan as eh, main activities gitu, bukan secondary activities. Meskipun sebetulnya yang ini lebih fokus pada saat mereka menganalisis time use as a whole gitu ya, tapi banyak juga penelitian yang menginvestigasi tentang multitasking. Nah, dengan melakukan gitu ya investigasi, mengakomodasi main and secondary activities dan juga virtual dan physical activities, kita berharap gitu ya mengetahui lebih jauh bagaimana orang itu berinteraksi dan men-trade off virtual dan physical activities seperti itu. Dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi tersebut. Yang kedua, beberapa penelitian sebelumnya yang menganalisis time use itu sebetulnya melakukan trade-off juga, itu menginvestigasi trade-off juga, tapi sebetulnya hanya misalnya trade-off berdasarkan purpose gitu ya. Bagaimana misalnya aktivitas work itu di trade off, misalnya karena worknya berkurang itu non worknya akan bertambah seperti itu. Jadi purpose. Eh, dan juga investigasi berdasarkan work dan non worker gitu ya, atau misalnya mengkombinasikan antara bagaimana orang bisa menginteraksikan antara locations of activities dan modes of travel gitu ya. Dan juga special event ini banyak sekali gitu ya, time special event Chandra Bat, kayak Excelson dan bibitnya juga melakukan ini. Tapi memang belum ada penelitian yang menginvestigasi langsung ketiganya gitu ya, meskipun secara eh, terpisah gitu ya, khususnya ketika eh, activity atau virtual activity itu di consider as
seperti itu. Nah, peneliti ini berupaya untuk memberikan gitu gambaran bagaimana orang itu bisa menginteraksikan virtual dan physical activity, baik di main activities atau secondary activity dalam bentuk purpose, locations, dan days. Nah, metodologinya tadi seperti yang saya sampaikan, kita melakukan eh, pengumpulan data yaitu one week time use diaries di 4 Indonesian cities gitu ya. Sebenarnya ada juga one week app diaries yang juga dikumpulkan, tapi di penelitian ini kita fokus ke one week time use diaries yang kita mengkolek data tentang aktivitas individu gitu ya. Eh, dari sisi metodenya, timing, sama posisinya apakah main dan secondary. Nah, kita memilih 4 kota ini untuk merepresentasikan atau kota atau mungkin kalau Cianjur bukan kota ya sebetulnya distrik gitu ya. Yang merepresentasikan pola infrastruktur yang berbeda gitu ya, atau intensity of ekonomi yang berbeda gitu ya. Saya tidak akan berpanjang lebar untuk ini Bapak Ibu yang pastinya lebih paham gitu ya tentang ini. Namun saya akan fokus ke mungkin metode yang saya gunakan. Jadi untuk menganalisis interaksinya itu saya menggunakan multivariate ordered model. Jadi multivariate ordered model itu adalah ekstensi order logistic regression gitu ya Bapak Ibu mungkin sangat sudah familiar gitu ya bahwa order logistic regression itu adalah model untuk menginvestigasi data order. Jadi dalam daily time allocation ini saya transform datanya untuk untuk menjadi bentuk order dan multivariate ini jadi dia bisa mengkombinasikan beberapa model order regression yang dihubungkan dengan error structures. Nah, error structures ini yang diinvestigasi yang mengunderline interaksi antara virtual activities. Dan sebetulnya error structure ini bersifat correlations yang juga memiliki keterbatasan yang nanti saya akan sampaikan. Seperti itu. Nah, berikut data yang saya gunakan. Jadi, saya mengumpulkan data sejumlah 1.993 responden gitu ya, dan dikumpulkan sekitar 160.000 main activities dan 76.000 secondary activities di 4 kota tersebut. Gitu, seperti ini datanya. Setelah datanya tersebut, kita pisahkan gitu ya, sebetulnya dari sisi purpose, location, sama days itu seperti apa. Jadi purpose saya bagi jadi 3, mandatory, leisure, dan maintenance. Locations juga kita bagi 3, homework dan others. Dan days kita bagi 3 juga, dari Monday, Thursday, Friday, dan juga Saturday, Sunday gitu ya. Friday kita pisahkan ini, saya merefer ke papernya Pak Dimas juga yang memisahkan Friday, karena memang di Indonesia Friday itu memiliki pola yang berbeda karena kita punya break Jumat gitu ya, yang cukup panjang seperti itu. Nah, multivariate order regressions ini punya 2 komponen. Jadi komponen pertama itu adalah komponen order regression standarnya, yaitu di sini adalah komponen daily time allocations. Jadi model pertama kita fokus ke daily activity duration, activity allocation, yaitu daily activity duration based on purpose. Nah, eh, di findings-nya yaitu kita bisa lihat bahwa users atau virtual activity users seperti itu ya, di bigger cities atau di younger user gitu tend to allocate more virtual activities for various purpose. Jadi mereka bisa melakukan virtual activities dan lebih fleksibel untuk melakukan virtual activities untuk various purpose. Dan wealthy people tend to allocate more time for mandatory virtual activities. Dan mungkin karena uh, deskripsi pekerjaan atau misalnya karakteristik pekerjaan yang memang memungkinkan itu daripada low income people gitu ya. Terus users who live in more people gitu ya, misalnya orang yang live di household yang banyak orang tend to allocate less time for virtual activities. Itu mungkin karena mereka butuh waktu gitu ya untuk mempersiapkan eh, kebutuhan untuk banyak household members seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat juga based on locations, kita menemukan bahwa workers gitu ya, atau pekerja memaksimalkan virtual and physical activities, baik mandatory atau apa namanya secondary activities gitu ya, eh, di work location seperti itu. Dan female tend to allocate more time for in-home physical activities. Jadi
ini sesuai dengan culture Indonesia ya, sebenarnya mungkin female eh, yang banyak dialokasikan untuk household activities itu cenderung untuk banyak dilakukan physical activities di home. Dan wealthy people tend to allocate more time for virtual activities in home. Seperti itu. Kita juga menemukan bahwa orang yang tinggal di household yang lebih banyak orang tend to allocate less time for virtual activities in home or workplaces, yaitu seragam seperti yang sebelum itu ya. Mungkin di banyaknya menggunakan apa namanya main physical activities seperti itu. Selanjutnya untuk days kita melihat bahwa bigger cities itu ya tadi seperti itu saya sampaikan melakukan virtual activities yang banyak. Nah, namun di sisi lain untuk Denpasar users gitu ya, dia cenderung mengalokasikan virtual activities yang lebih sedikit gitu saat weekend. Jadi pada saat weekend, virtual activities di Denpasar itu lebih sedikit dialokasikan oleh pengguna daripada di Jakarta atau Bandung, seperti itu. Nah, wealthy people, uh, saya lihat juga allocate more time for virtual activities during weekdays, mungkin sejalan dengan sebelumnya karena karakteristik pekerjaan. Dan apa namanya, users yang lebih muda gitu ya cenderung mengalokasikan banyak waktu kepada virtual activities during weekdays dan less physical dan juga menggunakan less physical activities juga during weekdays seperti itu. Nah, yang kedua adalah komponen trade-off gitu ya. Komponen trade-off ini dianalisis berdasarkan correlation structure, eh, error correlation structure gitu ya. Kita bisa lihat berdasarkan purpose ditemukan bahwa physical mandatory activities itu lebih fleksibel untuk trade-off to various virtual activities gitu ya. Jadi eh, orang bisa trade off gitu mandatory activities ke virtual activities, artinya mungkin misalnya kayak teleworking itu preferable dilakukan gitu ya after COVID itu sekarang. Selanjutnya juga physical leisure activities itu ditemukan less flexible to trade off to leisure virtual activities dan physical mandatory. Ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, memang virtual leisure itu bisa men-trade off, tapi memang banyak virtual activities yang tetap membutuhkan physical presence gitu ya untuk experience yang lebih baik gitu ya. Seperti kita tidak mungkin kita bisa melakukan main video game gitu ya, tapi kita tetap tidak bisa misalnya hiking secara virtual gitu ya. Atau misalnya pergi ke taman bermain secara virtual juga tidak bisa. Jadi tetap masih eh, less flexible. Selanjutnya juga higher intensity in doing various virtual secondary activities on when individual performing uh, mandatory activities. Jadi contohnya misalnya ketika kerja gitu kita kerja, eh, kita juga melakukan virtual secondary activities sambil misalnya sambil meeting ini kita melakukan eh, pemesanan e-shopping gitu ya sambil kerja seperti itu kita temukan di sini. Terus kita juga menemukan inter-virtual activities trade-off itu tidak ditemukan, sorry, tidak ditemukan inter-virtual activities trade-off. Based on purpose. Next, based on locations, kita menemukan bahwa physical activities di home, itu yang dilakukan di rumah, itu lebih fleksibel untuk di trade keluar rumah, gitu ya. Dan trade-off ini lebih visible, gitu ya, dengan virtual dan physical activities in other locations. Itu kita temukan, terus kita menemukan juga increase of main physical activity in workplace, itu correlate with the increase of main and secondary virtual activities in workplace as well. Nah, kita menemukan di sini intervirtual activities itu ditemukan based on location. Kalau tadi based on purpose itu tidak ditemukan, mungkin karena memang kita nggak bisa trade off activity based on purpose karena purpose itu ya tujuan aktivitas tersebut gitu ya. Tapi secara lokasi kita bisa menemukan bahwa misalnya virtual activities di workplace itu bisa di trade off ke other location. Ini menandakan bahwa memang mungkin teleworking atau beberapa aktivitas di workplace itu bisa dilakukan di other locations dan ini mungkin akan bermasalah kalau misalnya other locations ini memiliki jarak yang lebih jauh gitu ya untuk travel sehingga meningkatkan jarak perjalanan. Dan kita menemukan bahwa higher intensity on doing virtual secondary activities gitu ya untuk eh, itu found more in work location. Jadi ini seragam seperti yang sebelumnya, mungkin memperkuat
Jadi ketika di work location, orang itu cenderung melakukan secondary activities ini mungkin agar dia bisa memanfaatkan aktivitas di work location itu lebih banyak gitu ya, sehingga dia bisa pulang tepat waktu atau sehingga dia bisa melakukan aktivitas yang lebih banyak dan uh, achieve company expectation untuk dia seperti itu. Selanjutnya kita menemukan berdasarkan days individual who already hire melakukan high duration or secondary activities in one day correlate with higher duration of virtual secondary activities in another day. Jadi misalnya kalau dia melakukan virtual activities di satu hari itu besar, pasti physical activities itu akan mengecil, which is ini make sense gitu ya karena konstan 24 jam. Namun uh, ketika kita mengobserv pada saat weekend gitu ya, korelasi itu melemah gitu ya. Jadi ketika orang melakukan activity virtual semakin banyak pada saat weekends, korelasi untuk melakukan virtual activity saat weekend, ketika orang melakukan virtual activities yang sangat banyak saat weekdays, itu korelasinya itu sangat lemah untuk melakukan aktivitas yang sangat banyak saat weekend. Artinya physical activities itu akan meningkat gitu ya saat weekend. Seperti itu. Yang ini cukup menarik gitu ya, karena ini menandakan bahwa meskipun ini sifatnya korelasi dan korelasi ini bukan causality, ini yang salah satu masalah dari multivariate order application yang kita akan address di paper selanjutnya. Sehingga kita bisa melihat bahwa sebetulnya ketika orang dibebankan virtual activities yang sangat banyak pada saat weekdays dan kita mempush mereka untuk melakukan virtual activities sangat banyak saat weekdays, kemudian mereka akan jenuh dan melakukan physical activities yang mungkin menginvolve travel yang sangat banyak saat weekend seperti itu. Jadi ini yang cukup menarik ditemukan oleh paper seperti itu. Nah, discussion of conclusion-nya mungkin ini yang lebih kita bahas. Jadi temukan bahwa younger male dan wealthy people itu cenderung melakukan virtual activities yang sangat banyak. Ini sama seperti penelitian sebelumnya yang menandakan atau mengunderline perbedaan antara wealthy dan non-wealthy people. Terus people with multiple families member itu tend to allocate more physical activities considering their uh, interactions with members gitu ya, obligations juga untuk mengurus members yang lain. Terus dari sisi workers itu cenderung maximize their time by performing virtual activity atau physical activity yang juga secondary activities untuk mungkin memaksimalkan aktivitas mereka saat di workplace atau untuk mereach company expectations. Kita juga menemukan efek dari residential location to activity scheduling. Itu, kita menemukan bahwa Denpasar yang sangat famous untuk turis dan traditional culture itu memiliki physical activities during weekend yang lebih banyak gitu ya. Mungkin karena di Denpasar kalau weekend aktivitas banjarnya itu lebih kental gitu ya. Jadi kita bisa keluar, kita bisa berinteraksi sama orang dan juga green spaces-nya makin banyak. Terus orang Jakarta dan Bandung dengan yang lebih metropolis tend to allocate more time for virtual activities yang considering uh, uh, economic intensity, tapi juga dia banyak juga melakukan activities yang virtual untuk leisure purpose. Ini mungkin memang karena tidak seperti Denpasar gitu ya, taman-taman sedikit, aktivitas fisikal di luar juga terhalangi oleh polusi seperti itu. Jadi mereka lebih banyak leisure purpose uh, dengan sisi virtual gitu ya, mungkin di rumah karena di mall costly dan lain-lain. Dan Jakarta Bandung residents also allocate more time in their workplace, ini sejalan dengan kasus kota itu sendiri. Dan untuk dari sisi trade-off, sisi general gitu ya, kita menemukan bahwa ketika virtual main activities itu increase, main physical activity itu decrease atau vice versa ya. Tapi masalahnya kita melihat ketika main physical activity increase, secondary virtual activities juga increase. Jadi virtual activities yang secondary activity itu memaksimais apa yang kita lakukan secara fisikal. Nah, kita menemukan bahwa trade of type of physical activities gitu ya, virtual dan physical itu ditemukan untuk setiap purpose. Jadi mandatory maintenance dan leisure, tapi leisure itu lebih sedikit. Nah, ini mungkin diakibatkan karena congestion dan air pollution di Indonesian cities yang menyebabkan orang itu malas keluar gitu ya, sehingga ya udah kita melakukan secara virtual saja. Jadi malas melakukan physical activity. Nah, kita juga menemukan ketika virtual
main virtual mandatory activity increase, secondary virtual activity juga increase gitu ya, cenderung. Jadi orang mungkin melakukan do other stuff gitu ya in other domains gitu unrelated to work while working gitu ya. Contohnya seperti yang saya temukan di data itu adalah ketika kita meeting gitu orang tuh juga pesan makanan atau pesan grocery seperti itu. Nah, kita juga menemukan trade-off locations dari office to other location, menandakan bahwa telework is desirable. Dan juga kita menemukan juga korelasi yang virtual activities saat weekdays itu correlate with less virtual activities during weekend. Korelasinya tuh ada gitu ya, korelasinya itu magnitude-nya mengurang gitu ya, sehingga mungkin people itu capek gitu ya untuk melakukan virtual activities saat weekend karena sudah melakukan virtual activities saat weekdays yang sangat banyak. Nah, beberapa lesson learned dari studi ini adalah pertama dari sisi karakteristik gitu itu eh, memiliki peran penting itu untuk decreasing virtual activity allocation seperti di Denpasar gitu dan increasing physical activities. Jadi ketika cities grow, urbanization juga meningkat gitu ya, mungkin penting untuk retain virtual activity apalagi yang kota-kota yang memiliki fisik ke depan gitu ya. Jadi bisa attract out of home physical activities yang mungkin lebih sustainable gitu karena memang di lokasi tempatnya masing-masing seperti itu ya. Sehingga tidak perlu travel dengan motorized, namun bisa enhance well-being gitu ya karena eh, lebih banyak virtual activity yang dilakukan itu sebetulnya tidak baik untuk kesehatan juga karena orang itu punya standar physical activities yang di. Nah, kedua untuk reorganization activities within location memang kita bisa melihat bahwa sekarang jadi tren untuk working from coffee shop dan lain-lain sih. Jadi memang untuk memitigasi bahwa si travel dari rumah ke coffee shop atau ke lokasi lainnya seperti office itu harus di lokasi yang mungkin diusahakan yang lebih dekat gitu atau misalnya menstimulasi active travel atau non-motorized travel sehingga kilometernya itu lebih rendah seperti itu. Jadi just place itu jadi solusi gitu. Yang kedua, leisure activities itu jadi less flexible dan tapi masih bisa di shift dan mungkin policy untuk maintaining air quality mungkin bisa mitigate negative impact of reliance to virtual activities. Artinya orang menjadi lebih nyaman gitu ya beraktivitas di luar. Dan terakhir mungkin dari sisi social disadvantage gitu ya. Dari sisi wealthy people itu then allocate more time to virtual activities. Eh, jadi perlu intervensi gitu ya ke marginalized group untuk increase accessibility to virtual activities that irrelevant dan important to their activities. Contohnya misalnya kita nggak perlu sampai fokus ke activity virtual yang advance gitu ya, tapi minimal basic needs gitu ya pada health, ekonomi atau realitas seperti itu. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, eh, studi ini memiliki keterbatasan yang salah satunya adalah eh, ini adalah causality, sorry ini adalah correlation tadi interaksi ini bukan causality sehingga memang salah satu yang future works yang kita akan lakukan itu adalah mengextend multivariate order regression dengan menggunakan multiple discrete continuous action values yang eh, tidak perlu mengedit budget gitu ya, mengedit budget karena ada beberapa seperti itu. Nah, yang salah satu yang kita mau lakukan juga adalah kita meninvestigasi bahwa kemungkinan ada yang namanya virtual time budget gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah baca ada yang namanya travel time budget yang dipopulerkan Cynthia Chen sama Pat Mukhtarian bahwa setiap orang itu punya travel time budgetnya yang meskipun dikurangi itu akan ada gitu. Dan ketika travel time budget itu sudah masuk ke dalam taraf tersebut, orang tuh cenderung immobility gitu ya, seperti yang Pepper Payusak yang ditemukan di Indonesia bahwa ketika orang sudah berpergian semakin masif di saat weekdays, orang tuh cenderung tidak berpergian saat weekend, seperti itu ada travel time budget. Nah, kita mendeteksi mungkin ada namanya virtual time budget ketika kita sudah melewati virtual time budgetnya itu sendiri, sebetulnya orang tuh tidak mau melakukan virtual activity lagi. Jadi sebetulnya tidak make sense untuk mengimpose semua aktivitas itu tuh untuk virtual gitu ya, karena orang tuh pasti akan juga membutuhkan physical activity dan itu kemungkinan bisa dipindahkan ke weekend gitu ya tadi saya sampaikan dan kemungkinan nanti weekend itu perlu dilakukan arrangement of travel yang unik karena peningkatan
out of home activity atau physical activities karena virtual time budgetnya sudah terlampaui saat di weekdays. Nah, yang kedua yang akan dilakukan adalah interaksi between activities, fokus kepada bagaimana dampak ICT service-nya itu sendiri, seperti misalnya penggunaan e-shopping, penggunaan goods delivery dan lain-lain gitu ya, serta sensitivity-nya tadi menggunakan multiple disciplines seperti uh, Oke, saya masih ada waktu. Jadi ini masuk ke sesi kedua. Ini mungkin penelitian saya. Yang sesi kedua itu pengalaman untuk menyusun dan menulis publikasi ilmiah dalam proses studi doktoral. Ini mungkin sekilas saja. Semoga bermanfaat juga bagi teman-teman yang seperjuangan untuk menulis. Jadi pertama waktu saya menulis disertasi gitu ya, di diskusi dengan Pak Yusak, memang disertasi itu atau PhD itu kan sebetulnya adalah dot kecil dalam current state of knowledge gitu ya. Ini mungkin gambarnya sudah banyak di share gitu ya, banyak di Instagram atau di Google gitu ya, bahwa final PhD outcome itu perlu ada dot kecil yang adalah kebaruan kita gitu ya. Nah, disertasi itu berupaya untuk merangkum kebaruan tersebut dalam beberapa cerita, atau misalnya cerita ini adalah chapter atau monograf gitu ya, seperti itu yang kita rangkum dalam satu disertasi. Nah, setiap cerita itu pasti punya kontribusi masing-masing, dan kita perlu rangkum jadi satu disertasi menjadi satu buku yang unik gitu ya, seperti itu. Dan proses menulis ini memang proses yang ada feedback loopnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang saya temukan di experience yang saya lakukan, eh, kita yang pertama kita lakukan adalah pasti membuat research questions gitu. Research questionsnya itu apa gitu ya, kontribusinya apa, terus kita masuk ke novel. Nah, namun sebetulnya starting point-nya tidak perlu langsung seperti yang umum seperti itu. Biasanya ada juga yang dia punya datanya dulu gitu ya, datanya dulu. Eh, Biasanya ini disebut namanya data driven approach gitu ya. Datanya seperti apa? Oh, dari data ini sebenarnya ada research question. Kalau saya biasanya tapi research question terus ngumpulin data gitu ya. Nah, selanjutnya pasti menulis first draft, revisi, proofread, terus final draft, terus cabut jurnal, file-file pentingnya apa, terus di reject atau masuk ke round 1, masuk ke round 2 atau masuk ke round 3, terus assessment untuk production. Nah, di sini mungkin saya akan share di step by step-nya yang saya alami pada saat menulis seperti apa. Nah, pertama untuk pada saat membuat research questions, contribution journal entry, sebetulnya eh, pertanyaan untuk setiap reviewer dan jurnal atau examiner gitu ya, nantinya sudah ditanyakan supervisor setiap kita ketemu gitu ya. Jadi setiap saya ketemu Pak Ishak terus saya mengusulkan topik ini, terus dia selalu nanyakan gitu, apa theoretical contribution sih, gitu, apa metodologi contribution sih, dan apa practical contributionnya penelitian. Dan ini sedikit banyak membangun saya untuk sebetulnya apa sih kontribusi paper saya gitu ya. Nah, saya theoretical contribution itu apakah paper ini memberikan insight baru pada teori saat ini gitu ya, atau misalnya metodologikal baru gitu ya, ini seperti yang Mbak Maya atau Mbak Ani lakukan sama Mbak Diana lakukan gitu ya, metodologi baru untuk memahami hanya preference data gitu ya, seperti itu. Atau misalnya memberi alternatif metodologi untuk mengumpulkan data itu juga bisa. Atau practical contribution ini memberikan insight kepada policy atau penerapan di industri. Jadi tiga kontribusi ini yang sebetulnya harus dipegang saat sebelum apa namanya menulis disertasinya atau menulis papernya, atau mungkin after di analisisnya gitu. Nah, terus melakukan pengumpulkan data. Nah, ini juga ada beberapa approach. Jadi apakah data ini digunakan untuk banyak paper gitu ya, seperti yang saya lakukan. Jadi saya mengumpulkan satu data, dan data ini digunakan untuk 6 paper tersebut seperti itu. Atau misalnya data satu dipakai data paper satu, data dua paper dua, data tiga paper ya gitu ya, seperti yang dilakukan Mbak Maya kalau nggak salah. Mbak Maya itu menggunakan iOS juga, tapi juga ada data spasial yang dilakukan digunakan juga gitu. Jadi ada beberapa sumber data yang digunakan untuk paper, dan ini sebetulnya tidak ada harus yang mananya sebetulnya. Nah, setelah kita melakukan analisis, pasti metodologi gitu ya. Menulis first draft itu adalah hal yang paling sulit. Biasanya kita first draft itu kita bingung kita mau mulai di mana gitu, seperti itu.
Dan kita tuh paling susah itu karena kita punya kemauan untuk menulisnya itu sangat kecil pada saat first draft ini. Nah, tapi yang saya kasih tips ini kita harus benar-benar mulai secepat mungkin gitu ya, dan pastikan menulis kontribusi dan resume ini atau importance penelitian ini dalam introductions, dan metodologinya juga perlu dipastikan hasilnya valid, dan diskusi dan resultnya itu uh, sesuai dengan kontribusi yang dilakukan. Nah, setelah itu pastikan supervisor dan co-supervisor memberikan masukan dan approval. Ini saya masukkan di sini karena uh, ada kasus-kasus yang studentnya tuh langsung submit gitu. Uh, di luar negeri juga ada kasus seperti itu, dan saya tidak merekomendasi itu, pasti harus ada approval, dan kalau diperlukan masukkan ke proofread gitu ya, kalau Indonesia perlu dicek dan hasilnya itu kan. Nah, tips pertama untuk menulis gitu ya, itu kita perlu berpikir. Jadi ini yang pengalaman saya dulu, kadang kita nggak terlalu berpikir jauh pada saat menulis gitu ya, jadi asal nulis aja waktu saya tulis. Dan yang kedua, saya melihat banyak juga orang-orang, dan saya juga itu menunda untuk menulis karena misalnya mau mempelajari cara menulis, tapi kadang-kadang 1 bulan gitu ya. Tapi yang saya pelajari sih, kalau menulis lebih cepat itu akan dapat experience lebih baik gitu, karena cara nulis kita itu akan di-shape oleh uh, apa yang kita baca, satu pada saat menulisnya pasti, masukan dari supervisor, dan yang ketiga adalah masukan dari reviewer, dan saya sangat terbantu banget dengan masukan dari reviewer. Dan untuk mendapatkan itu kan pasti kita harus menulis lebih cepat ya, kita bisa menulis yang pastinya juga pada saat awal, maksudnya banyak masukan dari supervisor yang cukup kejam gitu Bapak Ibu. Saya juga mendapatkan itu. Tapi itu adalah eh, apa namanya, step untuk kita bisa menulis lebih baik di depan. Nah, yang kedua ini juga masalah dari saya gitu. Saya tuh dulu sangat tidak percaya dengan kemampuan bahasa Inggris, tapi sebetulnya kita nggak perlu bahasa Inggris sempurna untuk memulai menulis dan menerbitkan publikasinya. Jadi untuk memulainya itu nggak perlu bahasa Inggris sempurna, meskipun kita pasti tapi iterasi tersebut akan membuat Bapak Ibu gitu ya, bahasa Inggrisnya akan lebih baik dari hari ke hari. Tapi yang pasti yang di terakhir itu pastikan bahasa Inggris dalam manuskrip finalnya itu harus baik, dan itu bisa dilakukan dengan proofread gitu ya. Jadi nggak perlu Bapak Ibu memastikan itu baik dari awal, tapi minimal di terakhir supervisor approve, dan pada akhirnya kita bisa masukkan ke proofread seperti itu. Nah, yang kedua, eh, saat setelah manuskripnya itu kita perlu submit ke jurnal. Submit ke jurnal itu kita perlu baca juga gitu ya, author guide-nya, jurnal bagiannya apakah double blind review atau tidak. Terus kita perlu siapin submit file-filenya gitu, cover letter, highlights gitu ya diperlukan, terus manuskripnya, terus conflict of interest, dan pastikan file lengkap dan tanpa typo dan dibuat dengan baik, karena saya pernah ikut workshop gitu ya, yang dikasih oleh editor ini beberapa jurnal ya, seperti part C, part B gitu ya, sama CSCP gitu ya. Memang yang paling banyak di reject itu karena kita nggak niat pada saat bikin cover letter, kita nggak niat bikin judulnya gitu seperti itu. Jadi typo-typo ini penting dicek gitu ya sebelum masukin. Terus pada saat memilih rumah tepat, kalau ini kemarin saya kasih materi ke civil engineering di UGM gitu ya. Jadi jangan terpaku hanya ke topik transportasi gitu ya, karena transportasi itu bisa masuk ke banyak hal gitu ya, misalnya environmental planning part B gitu ya, jadi atau sustainable citizen society, atau misalnya cities gitu ya. Jadi transportasi itu bisa banyak itu jurnalnya. Pasti pada saat memilih ini dengan mengconsider constraint PhD gitu ya, pasti dengan data sama aku bisa perlu ada pertimbangan durasi review. Baik durasi reviewnya di desk review gitu ya. Ada yang jurnal desk reviewnya itu bisa sampai 2 bulan sendiri. Ada yang review gitu ya, review proses beneran. Jadi itu pertimbangan juga. Dan terakhir pasti minta approval dari supervisor. Nah, memilih jumlah yang tepat juga ini penting gitu ya, dan kita juga perlu mengconsider durasi publikasinya. Contohnya ini yang saya alami gitu ya, kita submit Juli tahun 2023, itu proses review sampai 2 round review itu sekitar 9 bulan sampai proses produksi. Jadi kalau Bapak Ibu punya target kelulusan atau target apa gitu ya,
itu perlu dipertimbangkan juga untuk mempersiapkan planning PhD seperti itu. Nah, terus Bapak Ibu, pastinya kalau saya sering banget ditolak gitu ya waktu desk review pada beberapa paper saya. Tapi jangan kecil hati, pasti ditolak itu bukan berarti paper kamu itu nggak baik gitu ya. Namun mungkin skop jurnal nggak sesuai. Atau mungkin kemarin saya diskusi sama Muflis di Foodpan gitu. Kadang-kadang jurnal itu juga ingin mempertahankan metriknya gitu. Metriknya sehingga mereka itu menolak tapi agar eh, kamu itu mensubmit ulang di jurnal tersebut dengan new manuscript gitu, agar metrik kecepatan ditolaknya itu cepat gitu. Nah, sehingga memang pastinya jangan berkecil hati, pasti lihat reviewer dan tetap dengan menyerah dan submit ke tempat lainnya gitu ya. Dan nah, itu pasti pasti uh, paper kamu pasti akan menemukan rumahnya. Nah, setelah itu misalnya Bapak Ibu lolos base rejection biasanya dapat round satu gitu. Saya katakanlah apakah reviewnya itu seperti apa. Nah, biasanya yang saya dapatkan itu apakah ini mana kontribusinya gitu. Meskipun kita udah siratkan tapi biasanya reviewer suka nanya. Terus biasanya juga nanya hasil analisisnya, diskusinya atau lainnya seperti formatting gitu ya. Saya ada perlu literatur review atau yang lain-lain. Nah, kalau saya biasanya stylenya nggak pakai literatur review dulu dan setelah itu baru pada saat review bisa dia minta baru saya masukkan seperti itu. Terus perlu kita siapkan gitu ya. Ini mungkin waktu saya pertama kali ini saya nggak tahu ini apa gimana cara respon to review gitu. Ternyata kita perlu siapkan respon to review note gitu ya. Jadi kita perlu list semua pertanyaan, terus siapkan struktur jawaban bagi setiap pertanyaan, disetujui atau ditolak gitu ya. Konsultasi kepada supervisor gitu, dan revisi manuskrip sesuai dengan review. Dan ketika kita menjawab gitu ya, pastikan argumen jawaban itu sudah baik dan bijak gitu ya. Berarti jangan nolak tapi nggak terlalu bijak cara menolak. Nah, ini juga yang saya temukan waktu saya nulis diskusi dengan teman gitu ya, teman-teman PhD student itu tentang pertanyaan reviewer itu akan memberikan insight baru bagaimana menjawab pertanyaan juga sih gitu. Jadi jangan semua supervisor juga, tapi kita bisa diskusi sama teman-teman yang lain mungkin punya perspektif yang lain gitu ya, untuk cara menjawabnya. Dan kelima, ini juga pelajaran bagi saya waktu saat menjawab komen reviewer itu terus saya tuh ingin mengakomodasi semua. Kesannya tuh semua reviewer itu adalah 100% benar. Padahal sebetulnya tidak semua komentar review itu kita perlu setujui gitu. Jadi bisa juga kita tolak dan pasti kita perlu pahami batasan dan limitasi penelitian kita. Kita nggak mungkin misalnya reviewer pengen masukin variabel ABC gitu, padahal variabel ABC itu nggak ada di kuesioner kita gitu ya. Ya itu kita kan nggak mungkin juga, kita juga bisa stres sendiri kalau mau survei lagi gitu. Tapi yang penting untuk membangun argumen yang baik untuk menjawabnya gitu ya. Bagaimana kita bisa bargain lah ya bahasanya dalam review topnya tersebut seperti itu. Nah, ini tadi seperti target jurnal ini kan saya skip. Jadi target jurnalnya dengan supervisor perlu dicek juga. Nah, terakhir ketika accepted eh, masuk gitu ya, masuk ke cek afiliasi, angka-angka, typo, atau misalnya kadang-kadang seperti itu seperti mas gambarnya. Nah, setelah itu rayakan dulu keberhasilan gitu, karena proses publikasi ini proses panjang dan melelahkan dan buat aku untuk merayakan keberhasilan atau eh, usaha Bapak Ibu dalam proses ini gitu ya. Gitu. Nah, rayakan terus move on ke tempat lainnya. Nah, yang tips ketujuh, saya sangat mendapatkan benefit dengan adanya conference gitu ya. Jadi conference itu kita bisa nge-update riset topik, bisa ketemu orang, bisa mendiskusikan, bisa mungkin menjalin kerjasama gitu ya. Tapi pastinya kalau dalam PhD gitu ya, dilakukan sesuai dengan approval supervisor dan ketersediaan budget juga ya. Jadi budget supervisor atau budget Bapak Ibu sekalian gitu bisa conference gitu ya. Seperti itu. Tapi conference itu sangat ini sih refresh ya kalau lihat topik topik orang lain gitu. Nah, terakhir mungkin yang saya belajar dari sisi tiga tahun ini dan hampir 3 tahun ini pada saat proses gitu ya, bahwa eh, dan juga dari supervisor dari Pak Yusak gitu ya, bahwa pengetahuan itu kita harus dapatkan gitu ya, bukan kita dikasih sama orang. Jadi kita memang harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan knowledge ini, dan ketika kita mendapatkan, saya rasa itu akan lebih satisfying gitu ya kalau kita dapatkan eh, daripada kita dikasih ke orang gitu ya, seperti itu.
Terus juga karena saya belajar dari teman-teman yang senior yang duluan gitu ya, bahwa bilang bahwa PhD ini maraton gitu ya. Jadi eh, maintain stamina itu penting, dan itu penting untuk rehat gitu ya sebenarnya. Tapi pasti maintaining di deadline doktoral itu sendiri. Terus yang terakhir, ini tuh pastinya susah gitu ya, nggak mungkin mudah gitu bagi setiap orang. Tapi harapannya kita bisa membuat ini tuh lebih menyenangkan gitu ya, agar nggak terlalu stressful. Minimal kita bisa melihat atau menanyakan topik-topik yang membuat kita itu curious, atau kita pengen tahu sebenarnya topik ini seperti apa gitu. Betul. Nah, ini mungkin terakhir dari saya, Bu Andani. Kian, terima kasih atas waktu ini. Iya, baik. Terdengar ya suara saya di situ, Pak Taki? Terdengar suaranya? Keren, Bu. Bu, tapi agak kecil, tapi saya bisa gedein sih. Oke, jadi harus agak teriak dulu. Oh, ditukar dulu boleh, Mbak? Ini. Kalau yang ini gimana, Pak? Udah lumayan ya? Masih kecil? Better ini, Bu. Better. Iya, baik. Mungkin yang itu baterainya habis. Kita beri aplaus teman-teman untuk Pak Taki. Terima kasih banyak Pak. Jadi tadi di awal ada apa substansi bagian dari risetnya begitu. Saya kira banyak pertanyaan dari teman-teman juga, mungkin ada yang penasaran ngumpulin datanya gimana, bayarnya gimana gitu ya. Lalu juga di bagian yang kedua sharing tentang pelaksanaan studi doktoralnya juga mungkin ada yang ingin saran begitu ya dari Pak Taki bagaimana cara menghadapi supervisor begitu ya. Katanya tadi harus approval, kalau nggak di approve, approve gimana gitu. Mungkin saya buka dulu sesi tanya jawabnya, sesi diskusi mungkin ya. Sesi diskusi, silakan rekan-rekan siapa yang ingin memulai. Ada yang mau curhat ya? Ya, selamat siang Mas Taki. Ya, perkenalkan saya Tamara, S3 Transportasi. Ya, terima kasih untuk sharingnya. Ya, terima kasih untuk sharingnya Mas. Paling mau nanya, ini tadi kan masalah data, itu kan datanya kan pakai one week virtual fisikal sama main secondary activity diary. Nah, mungkin entah saya yang terlewat atau gimana, paling mau tanya itu pengumpulan datanya gimana? Karena kan tadi tuh di Denpasar, Jakarta, Bandung. Yang Cianjur tuh tadi cuman sebagai pembanding aja atau juga ngambil data di Cianjur. Dan ini tadi ada. Dan kenapa kok kalau semuanya sebagai perbandingan juga kenapa ambilnya yang Cianjur? Itu yang pertama. Nah, apakah itu pakai kuesioner atau seperti apa? Karena kan yang virtual activities itu kan kayak tadi belanja dan lain sebagainya. Nah, itu apakah ditanyain satu-satu atau gimana? Itu yang selanjutnya. Nah, yang terakhir, masalah jurnal itu, Mas, kan tadi kan harus lihat skopnya gitu ya. Kebetulan saya sudah submit 5 kali dan alhamdulillah ditolak juga 5 kali gitu. Duanya itu karena kurang teknis, kalau tiganya itu tidak sesuai dengan skop. Padahal kalau saya lihat misalnya saya ambil contoh saja waktu itu saya masukin ke jurnal logistik gitu. Nah, saya juga topiknya tentang logistik gitu. Tapi waktu ditolaknya itu ya tidak sesuai dengan skop gitu. Sebenarnya apakah gimana gitu cara cara lihat skopnya itu seperti apa gitu. Nah, ada juga yang transportasi gitu ya, literatur review tentang transportasi. Itu saya juga masukinnya yang di dalamnya skopnya itu ada tentang boleh literatur review dan juga ada masuk tentang transportasi. Tapi tetap aja ditolaknya tidak sesuai dengan skop gitu. Nah, makanya sebenarnya apa yang salah gitu? Apakah transportnya itu dibagi lagi antara transportasi barang, transportasi umum dan lain sebagainya kayak gitu. Lihatnya tuh harus seperti apa? Apakah dari objeknya atau dari apanya kayak gitu. Ya, paling itu aja, Mas. Terima kasih. Saya jawab atau lanjut dulu, Bu Andani? Saja, Mas. Kenapa, Bu? Banyak, sorry. Langsung saja.
Pak. Oh ya, tadi siapa Bu? Siapa? Sorry, Mbak siapa? Lupa. Awal-awal nggak. Mbak siapa Pak? Mbak siapa? Tamara. 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 Oh iya, iya Mbak Tamara, makasih pertanyaannya Mbak. Oke, sebenarnya ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang paper yang data collection. Nah, sebetulnya data collection-nya itu saya lakukan di 4 kota Mbak. Jadi sama Cianjur juga. Jadi Cianjur nggak apa namanya, nggak di live gitu ya. Nah, sebetulnya waktu itu kita coba dua opsi awalnya Mbak. Jadi kita coba secara virtual pakai form online gitu ya, pakai form online, eh, lalu pakai kuesioner diaries gitu. Nah, waktu itu karena berkaca dengan apa yang dilakukan Mbak Maya tuh pakai online phone gitu kalau nggak salah, pakai apps gitu ya di Jakarta. Nah, ketika kita lakukan eh, survei di beberapa kota, ternyata banyak constraint terkait dengan internet connections dan kapasitas dari orang per orangnya gitu ya. Apalagi kalau di daerah-daerah seperti Denpasar sama Cianjur. Nah, ini yang agak susah waktu itu. Kita dapat masukan bahwa yang activity diaries itu eh, hanya kalau bisa offline aja pakai kertas gitu ya. Terus nanti dimasukkan. Nah, akhirnya pada saat akhir itu kita memutuskan untuk mengkombinasikan online sama offline seperti itu. Nah, jadi untuk mengumpulkan datanya itu kita menyusun beberapa kuesioner. Jadi kuesioner itu sebenarnya ada dua kuesioner. Satu kuesioner itu terkait dengan sosiodemografi, eh, ada tentang personality, ada tentang namanya kronologi survei. Itu kronologi survei itu karena sebetulnya di sana ada fokus ke super apps juga gitu ya. Nah, kronologi survei itu adalah kita pakai nge-extend metode survei namanya retrospektif survei. Retrospektif survei itu sebetulnya kayak mobility biography gitu ya. Nanti kalau jadi mobility biography itu kita menanyakan past experience, tapi past experience-nya bukan seminggu, 7 tahun ke belakang gitu. 7 tahun ke belakang tuh gimana sih selama 7 tahun. Jadi retrospektif survei untuk mengetahui penggunaan super apps dalam 7 tahun ke belakang seperti itu. Nah, selain itu juga ada beberapa pertanyaan tentang build environment, perceived build environment. Nah, yang kedua itu adalah questionnaire diaries. Nah, diaries itu ada dua, ada time use diaries, sama ada app use diaries. Nah, itu tuh bentuknya sebetulnya questionnaire hard form, bentuknya tabel gitu. Standar time use diaries sebetulnya Mbak. Jadi ada, kalau time use diaries, kalau Mbak pernah cek, kalau nggak salah, kalau travel diaries kan Mobi Drive ya, Mobi Drive yang dan beberapa time use diaries juga ada gitu ya. Tapi saya mengextend itu, jadi ada tabelnya itu nomor aktivitas, time start, time end kayak gitu ya. Terus ada metodenya di situ. Nah, kita tuh menyebarkan si eh, form itu ke responden gitu satu-satu ke rumahnya gitu ya, ke rumahnya. Pasti minta izin dulu ke RT RW-nya kayak gitu. Nah, untuk memastikan terjawab dengan baik gitu ya, si surveyor itu ketemu sama orang itu tuh hampir 3 kali. Jadi ketemu pertama, ketemu kedua itu untuk mencek gitu ya, untuk memandu, itu untuk validasi. Jadi memang benar-benar heavy, intensif banget surveyor yang berperan di sana seperti itu. Nah, proses validasinya juga cukup lama. Jadi total survei 1.000 responden itu sekitar 8 bulan, Pak. Sekitar 8 bulan. 8 bulan surveinya dan validasi sampai validasi. Eh, ini memang cukup text time dan cukup stressful sih Bang. Karena kita tuh kadang-kadang revisinya tuh bisa sampai 5 kali gitu ya. Misalnya nih, oh ini kok ini nggak masuk akal, terus kita kirim lagi ke respondennya gitu ya. Terus dicek lagi kayak gitu sampai akhirnya sebetulnya yang kita dapat tuh sekitar 2.000-an, tapi kita 700 tuh udah nggak bisa. Saya lupa berapa angkanya, tapi ada di papernya gitu. Terus pokoknya banyak banget yang kita akhirnya nggak bisa pakai gitu, dan akhirnya perlu justifikasi gitu. Nah, sebetulnya kalau Mbak mau cek detailnya ada di tempat saya di Transportation Part A tentang data collection tersebut gitu. Ada di situ. Dan open access juga sih, open access bisa di download seperti itu. Nah, yang kedua tentang jurnal. Nah, emang jurnal itu kalau saya awalnya itu memang lihat dulu paper-paper yang publish di sana tuh seperti apa Mbak. Itu satu. Tapi yang pertama tuh pernah si guidelines jurnalnya apa, topiknya apa. Tapi biasanya topiknya itu dia umum gitu kan Mbak. Nah, logistik apa gitu. Nah, tapi biasanya
eh, saya cek paper-paper yang udah publish di sana tuh sedetail apa sih gitu ya analisisnya gitu ya. Se niche apa sih analisisnya gitu ya. Metodologinya analisis apa gitu. Nah, baru saya cek apakah paper saya cocok di sana atau enggak. Nah, memang ini untung-untungan juga sih Mbak. Memang betul sih kalau misalnya logistik gitu ya kayak gitu. Kalau misalnya katakanlah pada saat cover letter, kadang saya waktu itu pada saat cover letternya itu nggak menunjukkan sebetulnya kenapa saya tuh berhak di jurnal tersebut gitu. Nah itu kadang-kadang langsung di reject. Jadi pas cover letter tuh kita perlu benar-benar mengargue bahwa kenapa sih kita tuh di jurnal ini tuh deserve gitu, deserve di jurnal ini. Satu. Nah, kedua yang tentang literatur review, sebetulnya saya belum punya pengalaman literatur review. Cuman yang saya tahu ada beberapa jurnal yang memang kalau mau literatur review di jurnal tersebut, mungkin harus ada editornya, editor jurnal tersebut yang ikut nulis gitu. Itu juga ada orang baru gitu. Tapi memang ada beberapa ada beberapa jurnal yang memang spesifikasinya yang terus literatur review gitu ya, kayak transport reviews gitu ya. Kayak contohnya tuh yang saya banyak lihat tuh transport reviews atau transportation itu banyak yang literatur review gitu ya, literatur review gitu juga. Cuman memang literatur review itu punya niche-nya sendiri juga sih Mbak, punya niche-nya sendiri, punya metodenya sendiri gitu ya. Jadi memang mungkin niche-nya itu yang memang harus dicari sih, seperti itu. Ya contohnya misalnya transportation part B gitu ya, metodologi gitu. Ya kita literatur review di tempat jurnal metodologi kan kayaknya aneh ya, tapi ada aja gitu ya. Tapi yang nulis ya Pet Moktarian, Chandra Bak gitu ya, yang dewa-dewa di tempat itu gitu ya, jadi terima. Jadi memang kalau saya dari awal yang awalnya itu memang susah gitu ya. Hope this helps you. Ya, terima kasih Mas Taki. Udah hidup? Udah hidup ya? Terima kasih Mas Taki. Iya, silakan. Oh, boleh nggak? Oh nih, ya udah. Gantian aja. Oh, yes. Bisa kedengar Mas Taki? Ya, Mas, kedengeran Mas. Oke, punten, nama saya Theo. Saya anak baru di sini. Mau nanya perihal SRRN ya? Apa SRN ya? Mas, suaranya dikecil sekarang, jadi Kecil. mengecil. Gedein ya. Udah ke tes. Nah, ini jelas Mas. Jelas. Oke. Diginiin. Oh, kok gini nggak kelihatan ya? Tes. Tes. Ya, terkait dengan SRRN ya. Jadi saya pernah beberapa sekali sih submit artikel di kuarter 1. Eh, nah itu ditolak dan itu tiba-tiba muncul apa namanya sejenis SRRN ya kalau nggak salah. Nah itu Bentar Mas, saya nggak kedengeran, saya sebentar. semuanya aja. Staki aman gimana? Mas, saya kedengeran nggak mas? Saya pakai HP satu lagi. Enggak, silakan. Nah ini udah kedengeran mas. Oh, udah, ya udah. Nah, Ya, saya ulangi lagi. Eh, Kenalkan saya anak baru di transport sini. Em, Gimana? Berencang. Oke, perihal apa tadi sampaikan beberapa kali penolakan dan saya juga ada penolakan. Tapi di sini saya pengen apa namanya strategi ataupun ada batas kadaluarsa terkait dengan artikel yang udah ditolak dan masuk ke segmen SRRN ya.
Betul ya? SRRN. Preprint, preprint. Nah itu preprint dan diarahkan ke jurnal terkait. Nah itu ada apa namanya, dan mereka bilang ini oke, cuman bukan di scope kita. Dia nyeranin ke jurnal lainnya dan saya dari situ udah mulai skip dan tidak fokus ke artikel untuk direvisi dan lain-lain. Nah itu ada batas kadaluarsanya apa tidak? Terima kasih. Em, Saya jawab Bu Anand. silakan Mbak Lagi. Terima kasih Mas. Ini maksudnya kalau Mas tuh masukin ke SRRN yang preprint itu ya Mas? Ya, yang itu Pak. Sebelum dipublish kan bisa masuk ke preprint dulu ya. Ya, ya betul preprint. Nah sebetulnya sebenarnya saya belum punya pengalaman. Saya nggak pernah dijadiin preprint nih. Kadang saya lebih konservatif gitu. Tapi saya pengalaman saya, maksudnya pengalaman saya tuh eh, nggak ada sih artikel yang kadaluarsa gitu ya. Tapi memang belum nemu rumah aja sih Mas. Dan sebenarnya itu tuh sangat bergantung kepada tadi sih yang poin kedua Mas. Semangat kita untuk tetap mengusahakan si paper tersebut gitu. Kayak gitu sih. Eh, ya awalnya sih kalau saya sama pembimbing sih biasanya contohnya itu dari level tinggi dulu sampai ke misalnya ditolak paper tinggi, cek lowering, 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 lowering sampai lowering gitu ya. Karena saya sih sayang ya Mas kalau udah nulis gitu ya, tapi nggak dipublish gitu. Cuman memang belum nemu jurnalnya aja sih gitu. Saya tetap diusahakan aja mungkin di rework dikit, cari jurnal yang pas terus di submit lagi gitu. Karena kalau atau mungkin di submit conference gitu ya agar bisa terpublish di conference kayak gitu sih. Itu mungkin Mas, mohon maaf kalau tidak menjawab yang SSRN. Terima kasih apa? Kalau yang SRRN mungkin saya mau menambahkan sedikit ya Pak Taki untuk pertanyaan Pak siapa Pak? Kita belum kenalan. Pak siapa tadi? Sandra aja. Pak Sandra. Hah? Theo aja deh. Theo. Ya udah difiksasi ya sebelum berkelanjutan ya panggilannya. Jadi kalau pengalaman saya itu untuk yang preprint memang beberapa itu ada yang masuk disarankan untuk masuk preprint, ditawarin begitu ya masuk preprint karena kan proses publikasi itu panjang ya. Sementara kalau kita publish dulu di preprint itu kita sudah bisa dapat citasinya. Walaupun belum publish begitu ya, jadi udah bisa disitasi oleh orang lain gitu, sudah bisa dibaca oleh orang lain gitu. Biasanya kan kita kalau dulu tuh kita publish preprint tuh di ResearchGate ya Pak Taki ya. Kalau sekarang Elsevier ada wadahnya begitu. Tapi kebanyakan kasusnya di reject di jurnal tersebut, terus ya udah preprintnya didiemin gitu ya. Itu sebenarnya tidak masuk kategori ya kita pernah publish di jurnal bereputasi ya, karena itu cuma preprint aja. Dan kalau nggak terhitung ya misalnya itu hanya publikasi gitu, itu nggak direview. Terindeks maksudnya tadi kan ada citasi gitu. Jadi nggak akan terindeks Scopus juga itu. Jadi dianggap publikasi biasa aja ya. Publikasi di sebenarnya bukan jurnal internasional juga, itu bukan jurnal ya. Iya. Gitu. Dan itu legalitasnya gimana? Kalau misalkan dicontek orang itu kan publish ya? Iya, Publish gitu. Tapi ada di OI-nya. Jadi bisa disitasi gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa itu kita punya ada tulisan itu gitu. Jadi udah bisa disitasi orang. Dan jika dipublish di artikel di jurnal lainnya itu nggak masalah, maksudnya harus ditarik sebenarnya. Kalau gitu caranya? bisa ada kok ada opsi kita untuk narik ya dari SRRN itu. Jangan sampai dibiarin terus kita submit ke tempat lain gitu, terus publish di situ. Nanti kan plagiat gitu. Oke, saya coba tarik dulu. Bisa harusnya ya. 2 tahun tuh. Ya saya juga ada satu, saya biarin. Makasih. Amal. Iya, tapi dapat citasi, Pak. Iya, silakan mungkin ada lagi. Oh ya tadi Mbak Irma. Kembalikan lagi.
Assalamualaikum. Nyala nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar nggak, Mas Taki? Oh, bisa. Bisa, bisa. Waalaikumsalam. Ada sedikit pertanyaan nih, Mas. Kebetulan saya juga pakai time geography untuk analisis di beberapa paper saya terkait yang tadi dijelaskan oleh Mas Taki bahwa memang time geography itu kan intinya activity scheduling. Berarti indikatornya itu lebih ke alokasi waktu. Nah, dalam paper mahal gitu ya. Mati sekarang karena biaya survei yang cukup tinggi dan keterbatasan waktu karena saya harus berangkat ke Belanda waktu itu. Jadi saya melakukan survei kuesioner dan mengganti indikator yang waktu itu dengan beberapa statement. Saya memang menanyakan jam berangkat, jam pulang, dan berapa waktu kerja ya, tetapi saya juga menanyakan semacam beberapa untuk menggantikan coupling constraint dan authority constraint. Jadi yang dari saya baca kan kayak capability constraint ada beberapa peneliti menyampaikan seperti indikatornya ada drive license, ada kendaraan atau tidak. Variabel itu yang saya ambil untuk menggantikan alokasi waktu. Tapi yang saya lihat memang jarang yang penelitian menggunakan hal tersebut. Nah, kemarin dari reviewer juga komen bahwa kalau yang apa namanya license sama itu kan memang sudah ada ya. Saya ada juga pertanyaannya statement saya memiliki tanggung jawab yang lebih besar di kantor dan saya memiliki tanggung jawab di rumah. Jadi ada work responsibility dan child care responsibility. Nah, karena itu kesannya persif, makanya mereka menanyakan itu kan kesannya persif gitu. Tapi karena memang saya tidak menanyakan waktu alokasi waktunya, tapi saya menanyakan lebih ke tanggung jawabnya gitu. Karena kalau diambil dari teorinya sepertinya masih bisa masuk. Nah, menurut Mas Taki bagaimana? Apakah masih bisa diterima dengan hal tersebut atau memang harus alokasi waktu? Yang pertama. Yang kedua, saya nggak mau nanya substansi, lebih ke curhat aja. Yang kedua, kalau Mas Taki tahun ketiga, kalau saya lebih 3+ gitu ya. Nah, bagaimana cara menjaga semangat ketika kalau tahun pertama, kedua itu kan semangatnya masih full gitu ya, gitu. Masih semangat Bu, sampai tahun ketiga kemarin saya semangat banget di sana. Nah, tahun keempat itu baru realitanya dirasakan gitu, bahwa memang ada banyak rejection. Nah, karena kan saya ngambilnya ini double degree, jadi tahun pertama, kedua di ITB ini lebih ke course gitu kan, menulis tapi belum dipublish dan ikut konferensi. Tapi yang di Belanda di Groningen itu saya tahun pertama nyusun paper, tahun kedua baru yang submit ini yang tahun ini. Jadi baru terasa oh inilah PhD sebenarnya begitu. Nah, bagaimana cara menjaga semangat dari sebenarnya kalau di total kan saya udah 4 tahun, padahal perjalanannya itu untuk bisa lulus tuh masih panjang dan harus tetap terus menjaga semangat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya, kok jadi banyak pertanyaan. Bagaimana caranya bisa bernegosiasi dengan supervisor yang notabene bukan orang Indonesia untuk menjelaskan bahwa saya punya keterbatasan waktu untuk segera lulus, tapi mereka juga tetap menjaga kualitasnya gitu. Supervisor tuh perfeksionis banget sampai satu pertemuan sendiri. Jadi itu tiap minggu udah pertemuan, ini kagak. Ini sampai kapan? Numpuk si papernya tapi belum diperbolehkan sampai submit gitu. Terus pertanyaan terakhir nih, tadi surveinya habis berapa ya Mas? Oh ya, saya juga temennya Bella temennya Mas ya di buku. Terima kasih Mas Taki. Oke, terima kasih Mbak pertanyaannya. Mungkin pertanyaan pertama tentang time geography gitu ya. Sebenarnya kan dari time geography itu kita analisisnya banyak banget yang kita bisa analisis karena time geography itu kan teori gitu ya. Bahwa kita bisa merepresentasikan coupling itu sebagaimana yang tadi
atau capability sama kopling itu yang bagaimana yang tadi dijelaskan, atau saya studi lain tuh merepresentasikan kopling constraint itu atau capability constraint itu seperti apa. Jadi sebetulnya menurut saya nggak perlu ada time use atau starting time sama end time identifications itu juga nggak apa-apa gitu ya, asal kita bisa menunjukkan sebetulnya eh, poin capability coupling atau authority constraint itu di mana, tadi seperti yang tadi disampaikan Mbak tuh, itu udah bagus. Nah, caranya tuh sebenarnya yang saya suka argue sama reviewer itu ada caranya itu kita menarik paper-paper lainnya untuk mensupport argumen kita gitu ya. Misalnya contoh katakanlah tadi argumen dari reviewernya kan sebenarnya ini kan perceived gitu ya, bukan objektif ya, atau ini subjektif bukan objektif gitu ya. Nah, harusnya kita bisa tarik ke paper-paper yang lain yang juga sudah publish dan punya argumen bahwa Persif itu cukup baik gitu ya, cukup baik untuk dilakukan analisis gitu ya. Apalagi kalau di accessibility kan sebenarnya saya katakanlah kita mau tarik time geografi ke accessibility gitu ya, as a concept gitu ya. Sebenarnya kan sekarang sedang berkembang bahwa Persif accessibility itu yang lebih akurat daripada objektif, meskipun pada saat perencanaan atau technical implementation gitu ya, objektif accessibility itu kan adalah sesuatu yang kita akan implementasikan gitu ya. Tapi kan as a human sebetulnya perceived accessibility itu penting gitu ya. Sehingga perceived itu penting untuk jadi memang secara argumen memang perlu ditarik dengan berhubungan dengan paper lainnya gitu ya, agar ini make sense. Dan pasti yang paling pasti itu bagaimana kita menyusun pertanyaannya juga, agar pertanyaannya pada saat nanti ditanyakan oleh reviewer itu cukup make sense juga gitu, nggak terlalu ngawang seperti itu. Nah, sebetulnya tadi ya time space prism atau time geography gitu ya, atau ya, human geography gitu, itu kan banyak gitu, contohnya bisa uh, trajectory time space prismnya juga bisa diolah gitu ya. Jadi mungkin bisa cek aja yang dari data. Mungkin yang paling penting kalau misalnya punya geolocation location gitu ya, itu bisa banyak banget yang bisa dianalisis sih. Kalau itu Mbak Maya yang lebih paham gitu ya, kalau misalnya kita bisa mengekstrak geolocation dari semua source data yang sebenarnya available sekarang gitu ya. Geolocation itu banyak banget manfaatnya. Terus yang paling penting itu sebetulnya selain kita merargi bahwa misalnya katakan Persif bisa dilakukan, tapi apa yang kita tawarkan tentang Persif ini gitu, kenapa kita tuh bisa menambah hasanah gitu ya dari sisi Persif dari perspektif time juga. Tentang bagaimana caranya tetap semangat gitu ya. Sebenarnya cara pertama ya ini standar sih, cara yang semangat itu ngelihat keluarga gitu ya, keluarga di sana, terus beres gitu ya. Yang kedua ini yang paling standar banget, tentang beasiswa itu pasti habis gitu ya. Itu pasti buat semangat sih kalau beasiswa habis gitu ya. Aduh, beasiswa habis tuh udahlah, mau nggak mau ya semangatnya gitu ya. Pasti teman-teman yang beasiswa di luar itu, wah udahlah pokoknya kalau udah beasiswa itu semangatnya tuh pasti diada-adain gitu ya. Kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu, ini sebenarnya kata pembimbing saya sih, saya tuh terbantu karena saya tuh, dan pembimbing saya gitu, fleksibilitas meskipun saya agak keras gitu, tapi saya tuh terbantu karena paper saya tuh terus berpindah-pindah gitu. Jadi saya nggak, kadang kita tuh kadang suka saya menangani satu paper 2 tahun tuh bosan banget pasti, itu yang bikin kita nggak malas gitu melanjutkan itu. Tapi saya tuh sangat terbantu karena saya pindah gitu dari satu paper ke paper lain dan topik lain yang sebetulnya oh ini menarik nih dianalisis gitu. Itu helps banget kita ada semangat ke sana juga gitu ya. Itu ketiga. Jadi eh, tapi prerequisite-nya gitu sih, pembimbing kita tuh kalau Pak Yusak tuh memang keras gitu ya. Kalau komen tuh harus keras, tapi keras membangun, karena Pak Yusak tuh memposisikan dia tuh menjadi lawyer gitu ya, lawyer of all research gitu ya. Jadi lawyer of all research. Nah tapi dia tuh nggak terlalu strict, kayaknya ini bisa masuk, masukin dulu aja gitu. Nanti pasti reviewer juga ngasih masukan kita yang cukup konstruktif, dan saya tuh melihat ketika sudah dapat review itu sudah bagus gitu. Sudah akan makin bagus dapat konstruksi papernya seperti itu sih. Nah, yang ketiga tentang biaya survei ya, tadi biaya survei saya tuh sekitar habis 150 deh kayaknya. 150 juta untuk survei tersebut gitu. 4 kota. Eh, itu
banyak banget yang, dan itu chip in dari beberapa source juga gitu. Pak Yusa kan sebenarnya tipenya juga sama. Kalau kamu mau survei ya kamu usaha gitu ya. Dia tuh nggak akan biaya sepenuhnya karena dia pengen kita juga usaha dan punya ownership di sana. Setelah itu, dan dia harus punya ownership, sehingga saya ngajuin ke beberapa funding sources, saya juga minta Pak Tribas juga chip in. Jadi akhirnya ini kayak bacakan banyak survei, meskipun sekarang juga masih kurang sih, masih masih nombok lah masih. Tapi dengan misalnya katakanlah kalau di tenas gitu, eh, kita dapat insentif komunikasi, hopefully itu bisa replacing cost yang sudah dikeluarkan sebelumnya, seperti itu sih. Nah, yang terakhir mungkin dengan interaksi dengan supervisor. Nah, saya ini mungkin saya berkaca dari experience saya gitu ya. Kebiasaan Pak Yusuf itu base-nya itu demand. Kita mau, dia akan mengikuti kita tuh maunya apa. Misalnya katakanlah kita butuh ketemuan 1 minggu gitu ya. 1 minggu per minggu, gitu ya. Dia jabanin 1 minggu per minggu, tapi jelas kita mau ketemu apa, ngapain ketemu, tapi nggak nggak ngomong apa-apa gitu, nggak ngasih apa-apa. Nah, akhirnya memang, dan dia berharap semakin sini kita tuh semakin independen gitu ya. Jadi awal tahun itu, tahun pertama itu saya ketemuan 2 minggu sekali gitu ya. Nah, tahun kedua tuh kadang-kadang sebulan sekali. Ini tahun ketiga, mau tahun ketiga ini saya udah lama nggak ketemu kebiasaan, jadi ketemunya cuma lunch doang gitu. Jadi memang tergantung gitu ya, tergantung supervisornya, tapi yang pasti eh, kita perlu mendiskusikan sih bagaimana rencananya. Dan kalau Pak Ishak lebih prefer dan sudah mengerti gitu ya batasan beasiswa. Tapi kalau kalau Mbak gitu, saya mungkin saran saya lebih ke presentasi terkait. Kalau saya sih lebih sukanya ke Pak Ishak kadang presentasi dulu terus baru nulis gitu ya. Karena kalau nulis kadang-kadang tulisan saya acak aduk gitu ya, Pak Ishak itu, jadi biasanya saya presentasi dulu. Nah, ada baiknya kalau misalnya presentasi dulu tentang rencana studi dan ada keterbatasan gitu ya, dan gimana bisa mempercepat ini gitu. Hopefully misalnya kalau udah ngomong kayak gitu, kita udah sama-sama paham konsennya masing-masing dengan supervisor, dan mungkin ada jalan tengahnya gitu. Jalan tengahnya kayak gimana, kayak gitu sih. Mungkin itu, semoga menjawab, Mbak. Ada yang kelewat nggak ya? Saya tadi kelewat, sorry. Udah. Makasih Mas Taki. Iya. Iya, baik. Terima kasih banyak sudah puas Mbak Irma. Nah, iya, Bapak, kira-kira kalau masih banyak, saya kira masih banyak pertanyaan begitu ya, tapi karena ini sudah jam 12:59 di sini Pak Taki, jam 13 kebetulan ruangan ini juga akan dipakai kuliah. Sesi tanya jawab untuk diskusi dari mahasiswa ke Pak Taki mungkin harus kami sudahi begitu. Namun tadi ada emailnya Pak Taki ya. Jadi rekan-rekan bisa dapat email, mungkin mau diajak kolaborasi gitu, mungkin mau diminta review papernya gitu, itu nanti bisa kontak Pak Taki di email tersebut gitu ya. Sebagai penutup mungkin ada komentar dari Pak Heru, Bu Pipit, Bu Maya. Ya, dari saya mengucapkan terima kasih atas waktunya dan penjelasannya. Saya rasa menarik ya tadi melihat berangkat dari satu pernyataan teori yang cukup lama begitu. Itu mungkin jadi inspirasi juga teman-teman, terutama yang 2024 yang masih mencari bentuknya awalnya dari mana. Terus sharing tentang publikasi juga. Saya pikir memang nanti pengalamannya bisa berbeda-beda setiap orang, tapi jangan putus semangat begitu ya. Dan sekali lagi terima kasih atas sharingnya Mas Taki. Semoga cepat selesai. Selamat juga untuk paper yang terakhir. Ini sepertinya sudah pamungkas begitu ya. Transport Research Part A. Sukses terus. Semoga lancar. Terima kasih Bu Pipit. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat Bapak Ibu. Sebentar lagi. Tolong semangatin temennya tadi yang satu lagi. Semangat Pak. Semangat Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu. Jalan ya Pak Taki.
Terima kasih banyak Pak Taki. Sampai ketemu lagi. Selamat siang. Sampai ketemu. Di situ ya. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Oke, mungkin ada pengumuman untuk Kamisan, Bu? Ya, semuanya. Oh, sudah cepat. Oke. Nggak usah pakai. Ada Mbak Tiara, Pak Rempu sudah tidak deh. Iya, Pak Rempu yang Ya, Bu. pertama. Betul. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf suara saya masih kurang bagus. Ya, ya Mas dangdutan. Enggak tuh. Ya. Jadi seperti yang sudah saya share di grup mahasiswa bahwa dengan dibukanya Kamisan hari ini, maka jadwal Kamisan juga sudah di-share. Nah, eh, dengan adanya revisi kurikulum yang baru, Kamisan ini menjadi wajib untuk seluruh mahasiswa, baik yang baru maupun yang lama. Kalau yang lama sebetulnya sudah dari dulu ya kita Kamisan setiap minggu. Begitu. Nah, di sini sistemnya masih sama dengan semester sebelumnya. Jadi ada presenter, 2 presenter setiap minggu dengan 2 penanggap begitu. Untuk formatnya defaultnya adalah luring. Jadi hadir langsung di tempat. Adapun jika terutama untuk presenter dan penanggap. Adapun jika Bapak Ibu terdapat kendala misalnya sedang survei atau sedang bertemu instansi dapat melakukan secara daring dengan seizin promotor atau pembimbing begitu. Jadi adapun yang misalnya berhalangan untuk di jadwal tersebut, silakan nanti bisa bertukar dengan teman sesama doktoralnya begitu ya. Jadi bergantian saja nanti hasilnya dikabarkan ke saya gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin terkait jadwal? Kalau mengapa saya duluan, saya 2 kali, semuanya 2 kali. Kalau duluan berdasarkan NIM-nya Bapak Ibu begitu. Agar progresnya lebih cepat begitu Ibu. Gitu. Jadi karena kita dalam setiap Kamisan itu hanya 2 jam begitu Bapak Ibu, satu orang itu 1 jam maksimal, maka presentasi hanya 15 sampai 20 menit saja. Jadi dibatasi agar diskusinya lebih banyak gitu. Ya. Diharapkan sebelum presentasi sudah konsultasi dengan pembimbing dan sudah upload bahan di Teams seperti biasa. Begitu saja pengumumannya Bu Pipit, Bu Andani. Terima kasih. Tutup ya kalau begitu. Sampai ketemu depan teman-teman.